Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua sehat badan, waras pikiran, serta kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat bermahkotakan salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa kita semua dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati pimpinan Yayasan Pesantren Ummul Qura Antarabangsa Abia Profesor Dr. Haji Saifullah SAG MPD. Penghormatan saya kepada Direktur Pesantren Ummul Qura Antarabangsa Walid Komar Syafawi SPDI MPD. Penghormatan saya kepada Dewan Juri yang adil lagi bijaksana, Ustaz dan Ustazah Ummul Qura Antarabangsa, dan yang paling saya banggakan kepada saudara-saudara se-Islam di Ummul Qura Antarabangsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia saya berdiri di hadapan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menampilkan pidato saya yang berjudul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah idola kita. Kata idola biasanya merujuk pada seseorang atau sesuatu yang sangat dicintai dan dihormati. Sekarang ini, televisi sedang menyiarkan suatu program yang bernama Indonesia Idol. Ada juga Amerika Idol ataupun War Idol. Saya tidak kebanyakan dari kita pernah melihat acara tersebut di televisi. Ada apa dengan acara tersebut? Acara ini menampilkan para pendatang baru dalam belantika musik yang kemudian dipilih oleh penonton melalui SMS ataupun premium call. Pemenang dalam event ini akan menjadi idola jutaan orang yang menikmati penampilannya dalam bernyanyi. Lalu, bagaimana dengan kita saudara-saudaraku? Apakah kita termasuk orang yang memuja idola palsu itu? Saya kira suatu tindakan yang bodoh jika kita mengidolakan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memuja, mengikuti gaya hidup, ideologi dan pemikirannya. Tidakkah kita ingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh terdapat suri teladan yang baik bagimu dalam diri Rasulullah. Surat Al-Ahzab surah ke-33 ayat 21. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya suri teladan dan idola kita.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nama agung yang diberikan kepada manusia termulia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diciptakan bukan karena beliau seorang penguasa yang menguasai suatu wilayah dengan tangan bersiap. Bukan pula beliau seorang hartawan yang membagikan harta dan kekayaannya kepada orang miskin. Tetapi karena beliau adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku se-Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak masa kecilnya beliau dikenal dengan sebutan Al-Amin yang menunjukkan bahawa beliau memiliki kepribadian yang terpercaya, tidak pernah berkata dusta, menyalahi janji ataupun mengkhianati amanat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berhasil mengubah kondisi masyarakat yang sangat buruk menjadi masyarakat yang ideal menurut Allah Subhanahu wa taala dalam kurun waktu 23 tahun saja. Suatu keberhasilan yang sangat luar biasa. Keberhasilan beliau tidak hanya diakui oleh umat Islam saja, tetapi diakui juga oleh sarjana barat ataupun orientalis. Salah satunya adalah Michael Harris di dalam bukunya yang berjudul 100 tokoh terkemuka di dunia, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menempati peringkat pertama mengalahkan siapapun manusia di dunia ini. Menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti menjadikannya mengidolakan, berarti mencontoh sunnah-sunnahnya, mengikuti ajaran-ajarannya dan berjuang untuk menegakkan agama yang diajarkannya. Sebagai kesimpulan dari pidato saya ini, mari sama-sama kita singkirkan semua idola palsu itu selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Saya akan mengakhiri pembahasan saya ini. Terima kasih atas pembahasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.